Shalom, kita masih tetap berbicara tentang ciptaan baru. Beberapa waktu lalu kita sudah membahas tentang menjadi anak-anak Allah. Kita adalah anak-anak Allah. Kali ini kita akan berbicara tentang bagaimana agar kita menjadi ciptaan baru. Saudara, Yesus telah mati bagi kita semua sebagai pengganti agar kita semua yang berdosa, kita diwakili oleh Dia agar kita menjadi ciptaan yang baru. Kita mengambil bagian dalam kematian Yesus melalui baptisan, yaitu kita mati terhadap dosa dan kita dibangkitkan untuk memulai hidup yang berkenan kepada Tuhan. Karena di dalam Kristus kita adalah ciptaan baru. Kita lihat ayatnya. 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-17. Dikatakan demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya saudara, jadi mereka yang menerima Yesus karena iman berkomitmen untuk menjadikan Yesus juru selamat dalam hidup pribadi mereka, maka mereka dimeteraikan oleh Roh Kudus menjadi miliknya Allah. Dan benih-benih Yesus yang dipertumbuhkan oleh Roh Kudus memperbaharui kita untuk menjadi ciptaan yang baru. Jadi ciptaan yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya. Jadi saudara, Alkitab berkata, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi yang lama ini sudah berlalu. Maksudnya apa? Cara hidup lama sudah tidak kita pakai lagi. Hidup untuk diri sendiri atau egois sudah tidak terjadi lagi dalam diri kita. Dan apa yang baru yang sudah datang itu? Yaitu cara hidup yang baru. Hidup untuk Yesus yang telah menebus kita. Saudara, dahulu manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Manusia adalah yang sempurna. Tetapi iblis merusak karya Allah ini dan menghancurkan apa yang menjadi rencana Allah dengan menipu Adam dan Hawa masuk ke dalam dosa. Tetapi ketika Tuhan Yesus datang, Ia membawa pemulihan melalui darahnya. Ia memperdamaikan manusia dengan Allah dengan cara diciptakan kembali di dalam Kristus. Jadi Kristuslah pusatnya penciptaan manusia baru itu. Ya, jadi manusia baru yang diciptakan dalam Kristus untuk memulai hidup yang baru dalam kebenaran dan kekudusan. Tentunya derajat manusia diangkat dari dosa yang membelenggunya dan dijadikan menjadi ciptaan yang baru. Melalui benih Yesus, Roh Kudus memperanakan kita sebagai manusia yang baru. Ya saudara, kita lihat ayat berikutnya. Roma 6 ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Dikatakan demikian. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya,
agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Ya saudara, jadi dikatakan seperti itu, orang yang sudah mati bebas dari dosa, dia tidak akan melakukan dosa lagi. Ini diumpamakan sebagai ketika kita mati bersama dengan Yesus, ketika kita dibaptiskan bersama dengan Yesus, kita ditenggelamkan dan kita dibangkitkan kembali bersama dengan Yesus. Jadi manusia yang belum diperbaharui, yang dahulu hidup di dalam dosa, manusia lama itu telah disalibkan, mati bersama Yesus dan dibangkitkan bersama Yesus. Tubuh dosa adalah tubuh yang dulunya dikuasai oleh berbagai keinginan duniawi yang diperbudak oleh dosa. Telah hilang kuasanya. Karena apa? Sudah dimatikan bersama dengan Yesus. Karena kita telah diperbaharui. Ya saudara, jadi disinilah kita mengerti bagaimana proses daripada kelahiran baru atau proses daripada menjadi ciptaan baru ya saudara. Saudara pasti berpikir, setelah kita menjadi ciptaan yang baru, apa yang harus kita lakukan? Apanya yang baru? Sebab seorang menerima Yesus atau menerima Roh Yesus di dalam dirinya, akan muncul cara-cara berpikir yang baru. Makin hari makin meluas. Mengapa bisa demikian? Karena Roh Tuhan Yesus mulai bekerja di dalam diri kita. Semakin hari kita akan semakin berubah seperti karakternya Kristus. Perasaan peduli terhadap orang lain semakin kuat, bertumbuh di dalam diri kita, karena itu adalah sifat-sifatnya Tuhan Yesus. Kita akan berubah total di dalam cara berpikir kita, dan cara berpikir kita semakin mulia. Kita tidak seperti yang dulu lagi, dan cara hidup kita pun berubah. Kita akan mengembang yang semula sifatnya sangat egois, maka akan berubah memikirkan kepentingan orang lain. Bahkan akhirnya kita akan menjadi seorang yang tidak memikirkan dirinya sendiri, tetapi mau hidup untuk kepentingan Tuhan Yesus. Mau laksanakan apapun di muka bumi ini untuk melaksanakan pekerjaannya Yesus. Jadi kepentingan Tuhan Yesus yang telah mati menanggung dosa-dosa kita, agar kita juga hidup bersekutu bersama dengan Tuhan Yesus. Kita lihat ayat berikutnya. Galatia 2 ayat 20. Dikatakan demikian. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ya saudara, jadi dikatakan seperti itu. Sekarang bukan kita lagi yang hidup, tetapi Yesus yang hidup di dalam diri kita. Hidup kita yang sekarang ini adalah hidup karena percaya. Karena Tuhan Yesus yang mengasihi kita dan mengorbankan dirinya untuk menebus kita. Tentunya untuk menjadi ciptaan yang baru, kita akan diproses oleh Roh Kudus yang sudah dimeteraikan di dalam diri kita, untuk melepaskan kita dari segala belenggu-belenggu dosa di masa lampau. Jadi
dosa-dosa ini akan dibereskan satu demi satu oleh Roh Kudus, sehingga kita akan bebas dari segala dosa ini dengan sempurna. Sejak kita percaya dan mengundang Roh Tuhan Yesus masuk ke dalam hati kita sebagai penebus daripada diri kita, dan kita yang sudah beroleh status diampuni sudah diangkat jadi anak Allah. Status kita bisa dikatakan kita adalah anak-anak Allah yang sudah dibenahi atau dibereskan atau dibenarkan oleh Roh Kudus. Kita lihat ayat berikutnya. Roma 8 ayat 30. Dikatakan demikian. Mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Jadi saudara, kita yang sudah ditentukan dari semula, kita itu juga dipanggil oleh Allah. Jadi kita yang dipanggil ini akan dibenarkan. Artinya melalui proses ciptaan baru ini, kita mulai dibenarkan oleh Tuhan dan kita mulai dimuliakan. Artinya ada tahap demi tahap yang akan kita lalui sehingga kita menjadi mulia. Ya saudara, jadi ini adalah proses pembenaran oleh Roh Kudus. Ini sungguh sangat serius, tidak banyak orang memahaminya. Berlapis-lapis proses ini akan terjadi, dibereskan seperti mengupas bawang. Bahkan lebih dari itu. Kita lihat kalau mengupas bawang dibuka satu persatu dari lapisan demi lapisan ya saudara. Tetapi kita tahu bahwa bahkan lebih dari itu. Lapisan yang paling luar adalah pembuangan karakter dan tabiat daging atau manusia daging yang bersifat egois. Cara-cara berbicara dari orang yang tadinya kasar menjadi lemah lembut. Kemudian cara-cara memandang dan cara berpikir dari manusia kedagingan yang lebih fokus akan uang, lebih fokus akan materi, lebih fokus akan dunia ini akan memiliki karakter yang berubah, yang penuh dengan kepalsuan. Sedikit demi sedikit di dalam diri kita, hati nurani kita akan dimurnikan dan memiliki ketaatan Kristus di dalam hati kita. Sampai hati kita akan sama seperti Yesus. Juga ada pengudusan lebih lanjut sampai ia layak jadi pengantin Kristus yang tahir dari segala kenajisan dan cemerlang, yang dijadikan saluran berkat oleh Tuhan. Kemudian lapisan-lapisan dalam hati itu diubah dari hati yang lama, hati yang licik, sampai tidak ada kepalsuan lagi sedikit pun di dalamnya, tetapi menjadi hati nurani yang murni, yang memiliki ketaatan Kristus di dalam hatinya, sampai hatinya menjadi sama seperti Yesus. Ini semua adalah suatu proses yang membutuhkan cukup banyak waktu untuk Roh Kudus dapat mengubah seseorang menjadi seperti permata yang indah di hadapan Tuhan Yesus, menjadi kudus dan tak bercela. Jadi saudara, hati kita yang terutama dibuat menjadi indah dan mulia oleh Roh Kudus dengan proses yang cukup lama ini bukan sekedar diberikan hati yang baru saja, tetapi hati yang kudus, hati yang bersih seperti hatinya Tuhan Yesus. Bahkan dikatakan bahwa
kita akan menjadi serupa dengan Dia, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Dia lakukan, bahkan lebih besar daripada itu. Kita lihat ayatnya. Yohanes 14 ayat 12 sampai dengan ayat 13 dikatakan demikian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Ya saudara, jadi firman Tuhan katakan seperti itu, dan itu adalah perkataannya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata bahwa siapa yang sungguh-sungguh percaya kepadanya akan diberikan otoritas untuk dapat melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Bahkan mujizat-mujizat yang besar. Mengapa bisa demikian, saudara? Karena Yesus kembali kepada Bapa agar Roh Kudus itu dikirim kepada kita, diutus kepada kita untuk menolong kita agar apa yang kita minta dalam nama Tuhan Yesus dapat dilakukan melalui Roh Kudus agar nama Allah dipermuliakan. Jadi saudara dapat berdoa begini, terima kasih Tuhan Yesus, darah-Mu sudah memperdamaikan aku dengan Bapa di surga, sehingga Bapa sudah mengutus Roh-Nya tinggal di dalam diriku. Sekarang aku berikan otoritas penuh kepada Roh Kudus untuk membongkar seluruh keinginan daging. Biarlah ditaklukkan di bawah kaki Kristus keinginan-keinginan dagingku, keinginan-keinginan yang di luar daripada kehendak Tuhan. Biarlah takluk di bawah kaki Kristus. Sifat-sifat lamaku dibongkar seluruhnya. Kebiasaan-kebiasaan buruk dalam diriku yang mendukakan hati Bapa di surga. Silakan Roh Kudus bongkar sampai bersih, sampai ke akar-akarnya. Silakan, aku berikan otoritas penuh kepadamu. Aku berikan sepenuhnya, ambil alih hidupku. Atur sepenuhnya agar aku menjadi ciptaan yang baru. Dan aku melupakan seluruh tabiat dosa yang sangat merintangi hidupku, yang membebani hidupku. Ayo sekarang silakan Roh Kudus, saya persilakan Engkau bongkar sampai habis dalam nama Tuhan Yesus. Ya, saudara bisa berdoa seperti itu. Saudara bisa mengulang-ulang doa ini setiap hari agar dengan cepat saudara berubah, dan saudara lakukan itu dengan iman. Maka mulai saat ini kita dapat berkata, akulah ciptaan yang baru. Masa laluku sudah lenyap dan yang baru hari ini terbit di dalam diriku. Yakni aku adalah satu makhluk yang baru, yang rohku menyatu dengan roh Tuhan Yesus. Tentu saja sejak itu mulai sebuah proses akan terjadi, seperti kita pindah tingkat. Kita juga pindah level dan kita juga pindah lingkungan. Mulai terjadi penyingkiran hal-hal yang lama dari hidup kita. Ya saudara, jadi disinilah kita melihat proses daripada ciptaan baru itu akan dilakukan oleh Roh Kudus di dalam hidup kita. Dan akan terjadi segala sifat-sifat kita menjadi berubah, dibuang oleh Roh Kudus. Sifat-sifat yang lama, sifat-sifat yang penuh dengan kemarahan, sifat-sifat yang penuh dengan dendam, sifat-sifat sakit hati, benci, jengkel, kesal, tidak suka kepada orang lain. Itu semua akan dibuang dari diri kita tanpa kita sadari. Semuanya akan berlalu, semuanya akan kita mulai level kita mulai meningkat. Kita mulai tidak seperti yang dulu lagi. Ketika kita bicara hal yang
kasar, hati kita tidak enak. Ketika kita bicara hal yang jahat, hati kita nggak sejahtera. Itu akan terjadi dalam hidup kita. Itu tandanya bahwa kita sudah menjadi ciptaan yang baru. Ya saudara, harus dikembangkan seluas seperti pikirannya Tuhan Yesus. Dan kita menjadi seperti Tuhan Yesus. Itu adalah contoh yang indah bagi kita, bahwa kita harus serupa seperti Tuhan Yesus. Demikianlah kebenaran firman Tuhan ini. Seluruh pembahasan tentang ciptaan baru sudah diselesaikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin.